Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Paujan Adima dari kelas F1 dengan nomor NPM 10120458 bermaksud membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya mata kuliah agama 3, dan saya akan menjelaskan materi tentang ma'rifatullah. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi apa itu teh, ahamiyatu ma'rifatullah, at-thariq ila ma'rifatullah, dan al-manawi min ma'rifatullah. Ya, di sini ahamiyatu ma'rifatullah adalah manusia makhluk yang diberi akal yang sempurna, tak kala akal membawa kepada sesuatu yang diinginkan, tetapi alangkah baiknya digunakan kepada sesuatu yang memberikan manfaat. Salah satunya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian ulama yang mengatakan duduk di sisi orang yang mengenali Allah akan mengajak kita kepada 6 hal dan berpaling dari 6 hal, yaitu dari ragu menjadi yakin, dari riya menjadi ikhlas, dari ghaflah atau lalai menjadi ingat, dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi tawadu atau rendah hati, dari buruk hati menjadi nasihat. Ada juga definisi dari ma'rifatullah, yaitu ma'rifah adalah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Allah berfirman, maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Al-Quran Surat An-Najm ayat 29-30. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu at-thariq ila ma'rifatullah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan makrifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dan Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Ada beberapa pembahasan tentang pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui ayat-ayat Al-Quran, yang artinya ayat kauniyah Al-Quran surat 41-53. Artinya kami akan memperlihatkan pada mereka tanda-tanda atau kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Al-Quran Surat Fussilat ayat 53. Terakhir adalah materi al-manawi min ma'rifatullah, penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua adalah maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Dan maradus syahwat, pertama al-fiksu atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Terus yang kedua adalah al-kibru, sombongan. Sombongan merupakan sesuatu yang atau sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu
membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan ketiga, az-zulmu atau kezaliman. Mengenal sifat zalim ini, Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 32 sampai ayat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat adalah al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dari pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini sepertinya yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagai dimuat dalam firman Allah Ta'ala. Terus yang kelima adalah kasratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan kesalahan maka akan tercemari hatinya dengan satu bercak hitam jika ia menghentikan kesalahannya dan beristighfar atau memohon ampun serta berbuat, maka hatinya menjadi bersih lagi. Jika ia melakukan kesalahan lagi dan menambahnya, maka hatinya lama-lama akan menjadi hitam pekat. Inilah maksud dari Al-Ra'an atau penutup hati yang disebut Allah dalam firman-Nya. Sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Al-Mutaffin ayat 14, hadits riwayat Tirmizi nomor 3334 dan Ahmad. Terus Ma'radus Asyubah. Pertama, al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Kedua, al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Terus yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dalam kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.